Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar dalam sejarah Mesir kuno. Penemuan arkeologi di Abydos, kota suci yang menyimpan rahasia dinasti yang hilang. Dari makam raja tak dikenal hingga peninggalan peradaban ribuan tahun, Abydos terus mengungkap petunjuk tentang masa lalu yang mengubah pemahaman kita tentang Mesir. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu mendapat notifikasi update terbaru. Siap untuk perjalanan ke dunia kuno? Mari kita eksplor lebih jauh. Abydos, terletak di tepi gurun sebelah barat Sungai Nil, adalah salah satu kota tertua dan paling suci di Mesir kuno. Sekitar 300 mil selatan Kairo, kota ini bukan sekadar pemukiman biasa. Abydos adalah pusat spiritual, tempat ziarah bagi jutaan orang Mesir kuno yang memuja Osiris, dewa dunia bawah, dan Isis, dewi keibuan. Selama lebih dari 5.000 tahun, Abydos menjadi pusat pemakaman raja-raja awal Mesir dan situs ritual yang tak tertandingi. Bayangkan sebuah kota yang bukan hanya tempat tinggal, tapi juga jantungan spiritual peradaban. Di Abydos, raja-raja dinasti pertama membangun makam mereka, menjadikannya nekropolis kerajaan tertua di Mesir. Bahkan setelah ibu kota pindah ke Memphis, Abydos tetap menjadi Mekkah Mesir kuno, menarik peziarah yang ingin dekat dengan Osiris. Mengapa tempat ini begitu istimewa? Karena disinilah mitos dan sejarah bertemu, menciptakan warisan yang masih memikat kita hingga hari ini. Salah satu penemuan terbesar di Abydos adalah makam Raja Senwosret-Edistraten, seorang Firaun dari dinasti ke-12 pada periode Kerajaan Tengah, sekitar 1878 hingga 1841 sebelum Masehi. Makam ini ditemukan kembali pada awal abad ke-20 dan dieksplorasi secara intensif sejak tahun 94, adalah keajaiban arsitektur. Terletak di bawah Gunung Anubis, makam ini membentang sepanjang 200 meter dan terletak 45 meter di bawah tanah, setara dengan gedung berlantai 13 yang terkubur. Makam Senwosret-Edistraten bukan sekadar tempat pemakaman. Ini adalah kompleks pemakaman yang dirancang dengan cermat, lengkap dengan kuil, kota pendukung bernama Wahsut, dan fasilitas produksi seperti toko roti dan pembuatan bir. Kompleks ini menunjukkan kehebatan perencanaan negara pada masa Kerajaan Tengah, di mana setiap detail dirancang untuk memastikan kultus Firaun berlangsung selamanya. Bayangkan sebuah kota kematian yang berfungsi seperti kota modern, dengan infrastruktur untuk mendukung ritual dan kehidupan sehari-hari. Namun, yang membuat Abydos benar-benar menarik adalah penemuan baru-baru ini tentang dinasti Abydos, sebuah garis keturunan raja yang hampir terlupakan dalam sejarah. Pada tahun 2014, para arkeolog menemukan makam Raja Senebkai, seorang Firaun yang sebelumnya tidak diketahui. Makam ini, meski lebih sederhana dibandingkan makam Senwosret-Edistraten, mengungkapkan petunjuk tentang periode yang penuh gejolak. Periode menengah kedua, sekitar 1640 hingga 1540 sebelum Masehi. Periode ini adalah masa ketika Mesir terpecah menjadi kerajaan-kerajaan yang saling bersaing. Di utara, dinasti Hyksos yang berasal dari timur menguasai delta Nil, sementara di selatan, Firaun-Firaun Thebes memerintah. Di tengah-tengahnya, dinasti Abydos muncul sebagai kekuatan lokal yang mengendalikan Mesir hulu. Namun, dinasti ini begitu kurang didokumentasikan sehingga sering disebut dinasti yang hilang. Makam Senebkai, dengan sisa-sisa kerangka yang menunjukkan luka pertempuran, mengisyaratkan bahwa ia mungkin tewas dalam konflik, mungkin melawan Hyksos atau saingan lainnya. Pada awal tahun 2025, sebuah penemuan baru mengguncang dunia arkeologi. Makam raja tak dikenal di nekropolis Gunung Anubis. Makam ini, yang berusia sekitar 3.600 tahun, jauh lebih besar dari makam Senebkai. Dengan kamar pemakaman utama berukuran 1,9 meter x 6 meter dan atap berkubah setinggi 5 meter. Dindingnya dihiasi dengan lukisan Isis dan Nephthys, dewi-dewi yang terkait dengan ritual kematian, menunjukkan bahwa makam ini dibangun untuk seorang raja penting. Sayangnya, perampok makam kuno telah merusak hieroglif di pintu masuk, sehingga nama raja tidak dapat dibaca. Para arkeolog menduga makam ini milik pendahulu Senebkai, mungkin Raja Senaib atau Paenjeni, dua nama yang muncul dalam catatan langka di Abydos. Penemuan ini memperkuat teori bahwa dinasti Abydos memang ada dan memainkan peran penting selama masa krisis politik di Mesir. Abydos bukan hanya tentang makam raja. Kota ini adalah pusat kehidupan yang sibuk, dengan kuil, pemukiman, dan pemakaman untuk rakyat biasa.
Salah satu penemuan menarik adalah bata kelahiran dari Wahsut, ditemukan di rumah seorang wali kota. Bata ini, yang berasal dari sekitar 1750 hingga 1800 sebelum Masehi, menggambarkan seorang wanita yang baru melahirkan, menunjukkan praktik persalinan kuno, di mana wanita berdiri di atas bata untuk melahirkan. Ini adalah bukti arkeologi pertama dari tradisi yang sebelumnya hanya diketahui dari teks kuno. Selain itu, para arkeolog menemukan bengkel tembikar dan kaca di dekat Abydos, yang berasal dari masa kekuasaan Romawi. Bengkel ini berisi pecahan tembikar dengan tulisan dalam bahasa Yunani dan Demotik, mencatat transaksi komersial dan pembayaran pajak. Ini menunjukkan bahwa Abydos tetap menjadi pusat ekonomi dan budaya bahkan setelah era Firaun berakhir. Salah satu landmark paling terkenal di Abydos adalah kuil Setii, dibangun pada dinasti ke-19, sekitar 1294 hingga 1279 sebelum Masehi. Kuil ini bukan hanya monumen megah, tapi juga rumah bagi daftar Raja Abydos, sebuah relief yang mencantumkan nama-nama Firaun dari Menes hingga Seti Amrin dalam bentuk kartush. Daftar ini seperti batu Rosetta arkeologi Mesir, memberikan urutan kronologis raja-raja yang diakui pada masa itu. Kuil Seti Amselai memiliki 7 kapel suci yang didedikasikan untuk dewa-dewa utama seperti Osiris, Isis, Horus, dan Amun, serta untuk Firaun sendiri. Struktur misterius bernama Osiraion, yang diyakini sebagai cenotaf untuk Seti sebagai Osiris, menambah daya tarik kuil ini. Dengan arsitektur yang rumit dan relief yang indah, kuil ini adalah bukti kehebatan seni dan agama Mesir kuno. Salah satu penemuan paling menarik di Abydos adalah pabrik bir tertua di dunia, ditemukan pada tahun 2021. Berasal dari sekitar 3100 sebelum Masehi, pada masa Raja Narmer, pabrik ini mampu memproduksi puluhan ribu liter bir untuk ritual kerajaan. Bir di Mesir kuno bukan sekadar minuman, tapi bagian penting dari upacara keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Penemuan ini memberikan gambaran tentang skala industri pada masa awal peradaban Mesir. Selain itu, para arkeolog menemukan armada kapal kayu dari dinasti pertama, terkubur di dekat makam raja-raja awal. Kapal-kapal ini, yang mungkin digunakan dalam ritual pemakaman, menunjukkan betapa pentingnya simbolisme perjalanan di alam baka dalam budaya Mesir. Temuan seperti ini mengingatkan kita bahwa Abydos bukan hanya tempat kematian, tapi juga pusat inovasi dan tradisi. Periode menengah kedua adalah salah satu masa paling kompleks dalam sejarah Mesir. Setelah kejayaan Kerajaan Tengah, Mesir terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Dinasti Hyksos menguasai utara, sementara Thebes mengendalikan selatan. Di tengah kekacauan ini, dinasti Abydos muncul sebagai kekuatan lokal yang mengisi kekosongan kekuasaan di Mesir hulu. Makam-makam dinasti Abydos, termasuk yang baru ditemukan, menunjukkan sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan Kerajaan Tengah. Misalnya, makam Snebkai menggunakan kayu cedar bekas dari makam Firaun sebelumnya, menunjukkan keterbatasan ekonomi. Namun arsitektur dan dekorasi makam-makam ini tetap mengesankan, mencerminkan kebanggaan dan ambisi para raja lokal ini. Menggali di Abydos bukanlah tugas mudah. Banyak struktur kuno terkubur di bawah bangunan modern, terutama di area Kom El Sultan, bekas pusat kota kuno. Perampokan makam sejak zaman kuno juga telah merusak banyak situs, termasuk makam raja misterius yang baru ditemukan. Hieroglif yang rusak dan tidak adanya sisa-sisa mumi membuat identifikasi pemilik makam menjadi tantangan besar. Namun, teknologi modern seperti radar penembus tanah dan magnetometri membantu arkeolog memetakan struktur di bawah tanah tanpa harus menggali secara ekstensif. Ini memungkinkan penemuan baru tanpa merusak situs yang rapuh. Dengan eksplorasi yang akan berlanjut hingga tahun 2025, para arkeolog berharap menemukan lebih banyak makam dan petunjuk tentang dinasti Abydos. Penemuan di Abydos tidak hanya mengungkap masa lalu, tapi juga membuka peluang untuk masa depan. Makam-makam ini akan menjadi daya tarik wisata, memungkinkan pengunjung untuk turun ke dalam kamar pemakaman dan melihat arsitektur kuno secara langsung. Ini akan meningkatkan pariwisata di wilayah tersebut, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, penemuan ini memperkaya pemahaman kita tentang sejarah Mesir, terutama periode yang kurang dikenal seperti periode menengah kedua. Dengan setiap makam baru, kita mendapatkan wawasan tentang politik, budaya, dan kehidupan sehari-hari pada masa itu. Ini seperti membaca bab-bab baru dari buku sejarah yang telah lama hilang. Abydos adalah lebih dari sekadar situs arkeologi. Ini adalah jendela ke jiwa peradaban Mesir kuno, tempat di mana mitos, agama, dan kekuasaan bertemu. Dari makam raja-raja awal hingga kuil megah Seti Ammanai, dari pabrik bir kuno hingga makam misterius dinasti Abydos, setiap penemuan di sini mengingatkan kita pada keajaiban dan kerumitan masa lalu.
Di NoHub News, kami percaya bahwa memahami sejarah adalah kunci untuk membangun masa depan. Abydos mengajarkan kita bahwa bahkan dinasti yang hilang bisa ditemukan kembali, dan rahasia yang terkubur selama ribuan tahun masih bisa berbicara. Apa pendapat kalian tentang penemuan ini? Apakah dinasti Abydos akan mengubah cara kita melihat sejarah Mesir? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Itu tadi NoHub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang terinspirasi oleh keajaiban sejarah. Sampai jumpa pada update berikutnya, pemirsa. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.